Perkenalkan, nama saya Isganda dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang makalah kami yang berjudul Integrasi Vertikal Konglomerasi. Saya akan menjelaskan tentang integrasi vertikal konglomerasi. Integrasi vertikal adalah strategi bisnis di mana sebuah perusahaan menguasai dan mengontrol berbagai tahapan dalam rantai pasoknya, baik ke hulu maupun ke hilir. Perusahaan yang menerapkan integrasi vertikal dapat mengendalikan berbagai proses, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi produk akhir. Integrasi vertikal adalah strategi yang digunakan banyak perusahaan untuk mengendalikan rantai nilai industri mereka. Strategi ini adalah salah satu pertimbangan utama ketika pengembangan strategi tingkat perusahaan. Pertanyaan penting dalam strategi perusahaan adalah apakah perusahaan harus berpartisipasi dalam suatu aktivitas atau banyak kegiatan di sepanjang rantai nilai industri. Sebagai contoh, perusahaan harus memutuskan apakah hanya memproduksi produknya atau akan terlibat dalam retail dan layanan purna jual juga. Dua masalah yang harus dipertimbangkan sebelum integrasi yaitu yang pertama, biaya. Suatu organisasi harus terintegrasi secara vertikal ketika biaya pembuatan produksi di dalam perusahaan lebih rendah daripada biaya membeli produk tersebut di pasar. Yang kedua yaitu lingkup perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah pindah ke industri baru tidak akan merugi atau aktivitas baru dalam perusahaan juga lebih sulit untuk dikelola dan dikendalikan. Integrasi vertikal konglomerasi adalah strategi bisnis di mana sebuah perusahaan atau konglomerasi yang memiliki berbagai unit usaha di berbagai industri, menguasai beberapa atau seluruh tahap dalam rantai produksi atau distribusi sebuah produk. Ini berbeda dengan integrasi vertikal pada umumnya yang fokus pada satu industri. Sedangkan integrasi vertikal konglomerasi melibatkan berbagai industri. Strategi di mana perusahaan mengendalikan berbagai tahap rantai pasok, baik ke hulu maupun ke hilir. Konglomerasi perusahaan yang memiliki berbagai unit usaha di berbagai industri juga tidak saling terkait. Integrasi vertikal konglomerasi yaitu perusahaan konglomerasi yang menguasai berbagai tahap rantai pasok, baik dalam industri yang sama maupun dalam berbagai industri yang berbeda. Contohnya yaitu sebuah perusahaan otomotif yang memiliki anak perusahaan untuk memproduksi ban, kaca, dan logam, serta juga memiliki jaringan retail untuk menjual mobil. Sebuah perusahaan makanan dan minuman yang memiliki anak perusahaan untuk mengelola bahan baku, memproduksi makanan dan minuman, serta memiliki jaringan distribusi. Integrasi vertikal sebagai penggabungan perusahaan yang mempunyai kelanjutan proses produksi. Jenis integrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu integrasi ke hulu dan integrasi ke hilir. Perusahaan yang menerapkan strategi integrasi vertikal ke hulu adalah perusahaan yang memproduksi sendiri yang dibutuhkan untuk proses produksinya. Sedangkan integrasi vertikal ke hilir yaitu adalah perusahaan yang memutuskan untuk menyalurkan sendiri output yang dihasilkan kepada konsumen. Contohnya, perusahaan terkait yang melakukan integrasi vertikal ke hulu berarti perusahaan tersebut berintegrasi dengan perusahaan manufaktur menengah dan perusahaan yang memproduksi bahan mentah industri tersebut. Sedangkan bila ia melakukan integrasi vertikal ke hilir, maka perusahaan tersebut berintegrasi dengan perusahaan yang mendistribusikan output industri tersebut. Strategi integrasi vertikal melibatkan perusahaan yang mengambil ahli kendali berbagai tahap rantai pasoknya, dari produksi hingga distribusi melalui proses integrasi vertikal. Dapat
dicapai melalui berbagai cara seperti mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain, atau dengan mengembangkan proses produksi baru secara internal. Sasaran strategi integrasi vertikal adalah untuk meningkatkan efisien, mengurangi biaya, dan memperoleh kendali yang lebih besar atau seluruh proses produksi. Ada beberapa jenis strategi integrasi vertikal, yaitu yang pertama, integrasi ke depan. Ini melibatkan perusahaan yang mengambil ahli kendali proses tersebut, seperti dengan membuka toko retailnya sendiri atau membuat jaringan pengirimannya sendiri. Yang kedua, integrasi ke belakang. Ini melibatkan perusahaan yang mengambil ahli kendali proses produksi, seperti dengan mengakuisisi pemasok atau membuat fasilitas manufaktur sendiri. Yang ketiga, yaitu integrasi yang seimbang, yang melibatkan perusahaan yang mengendalikan proses produksi dan distribusi, menciptakan perusahaan yang internal secara vertikal, perusahaan yang terintegrasi secara vertikal menonjol karena kendalinya yang menyeluruh atau berbagai tahap rantai pasoknya dari produksi hingga distribusi. Strategi bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk merampingkan operasinya, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisien. Contoh perusahaan yang terintegrasi secara vertikal adalah Apple, yang merancang atau memproduksi perangkat keras dan perangkat lunaknya sendiri, dan Amazon, yang mengendalikan rantai pasoknya dari produksi hingga distribusi. Perusahaan-perusahaan ini telah mencapai keberhasilan yang signifikan melalui strategi integrasi vertikal mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa integrasi vertikal mungkin tidak cocok untuk semua perusahaan, dan penting untuk mempertimbangkan pro atau kontra sebelum menerapkan strategi bisnis ini. Menerapkan integrasi vertikal memiliki banyak manfaat. Integrasi vertikal bagi rantai pemasok dan organisasi logistik. Untuk memahami definisi integrasi vertikal secara menyeluruh, ada beberapa manfaat, yaitu 1. Mengendalikan rantai pasok. Yang kedua, biaya operasional lebih rendah. Yang ketiga, koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, umpan balik yang lebih baik. Yang kelima, rugi integrasi vertikal. Yang keenam, produk jangka panjang. Yang ketujuh, integrasi awal yang besar. Yang ke-8, kurang fleksibilitas. Yang ke-9, kurang keseimbangan. Dan saya akan menjelaskan tentang merger. Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu cara menyatu perusahaan di samping peleburan perusahaan dan pengambil ahlian perusahaan. Merger melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan dan yang satu lebih perusahaan yang menggabungkan diri. Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima pengembalian seluruh saham, harta, kekayaan, hak, kewajiban, dan utang. Perusahaan yang menggabungkan diri, yaitu merger, merupakan langkah strategi bagi perusahaan untuk memperluas sakral operasional dan meningkatkan efisien. Merger memungkinkan penggabungan sumber daya yang sebelumnya terpisah, termasuk teknologi, jaringan, dan keahlian sumber daya manusia. Namun, merger juga dapat menciptakan risiko penguasaan pasar jika dilakukan oleh entitas yang memiliki pangsa pasar besar. Menurut Rahma 2020, merger di sektor manufaktur dan logistik banyak dilakukan untuk mengurangi biaya produksi dan mempercepat distribusi. Namun, tekanan dari para pemegang saham seringkali mempengaruhi keputusan merger, sehingga fokusnya lebih pada keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan bisnis jangka panjang.
Dalam situasi ini diperlukan kebijakan persaingan yang tidak hanya mengawasi dampak langsung merger, tetapi juga mengimplikasikan terhadap struktur pasar. Dalam jangka panjang, merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dan lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses. Dari definisi merger, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, pasal 1 angka 9 dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam merger, yaitu 1. Menggabungkan adalah perbuatan hukum. Yang kedua, penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseorangan, menggabungkan diri, dan perseorangan yang menerima penggabungan. Yang ketiga yaitu aktivitas dan pasifa dari perseorangan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseorangan yang menerima penggabungan. Yang keempat yaitu status badan hukum perseorangan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Alasan menggabungkan perseorangan ini biasanya dikarenakan perseorangan kekurangan modal ataupun karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Sedangkan perusahaan tempat mereka bergabung berdaya saing kuat dan kedudukannya monopoli atau sebagai kelompok konglomerasi. Karena itu, perusahaan ini berpotensi sebagai penerima penggabung sehingga menjadi lebih besar dan kuat, sementara perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Jadi merger atau penggabungan ini dilakukan bertujuan untuk mencapai memperbesar jumlah modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengembangkan jalur industri, memperbesar strategi perusahaan, dan mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistik. Tujuan menggabungkan suatu perusahaan adalah untuk memajukan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan perseorangan atau pemilik yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, tujuan untuk memperluas usaha secara optimal, memperkokoh keadaan pasar baik untuk membeli maupun menjual, dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat secara umum. Merger atau penggabungan ini bertujuan untuk menggapai hal-hal yaitu memperbesar jumlah modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengamankan jalur distribusi, memperbesar sinergi perusahaan, dan mengurangi persaingan. Proses pelaksanaan merger dilakukan karena membawa dampak yang positif bagi perusahaan serta membantu agar kestabilan perusahaan tetap terjaga, bahkan terselamat. Hal ini karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki merger, yaitu pengembalian melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengembalian yang lain, mendapatkan cash bond dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas, memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan, memperoleh karyawan yang telah berpengalaman, mendapatkan pelanggan atau nasabah tanpa harus merintis dari awal, sehingga mengurangi resiko kegagalan, memperoleh sistem konvensional dan alternatif yang mempan, menghemat untuk memasuki bisnis baru dan memperoleh instruktur untuk mencapai. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari makalah kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.